Oke, halo semuanya. Kali ini kita bahas materi masih tentang turunan, tapi ini turunan lanjutannya. Nah, kita akan bahas beberapa turunan fungsi eksponensial, logaritma, implisit, dan turunan fungsi parametrik. Nah, jadi 4 turunan fungsi itu yang akan kita bahas di materi kali ini. Oke, kita akan mulai dari turunan yang pertama, yaitu turunan fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial ini yang paling umum berbentuk E pangkat X. Ya. Nah, jadi E pangkat sesuatu. Nah, di mana E adalah bilangan Euler yang nilainya itu sekitar 2,718 dan seterusnya gitu ya. Nah, keistimewaan dari nilai E ini adalah karena turunan dari E pangkat X akan sama dengan fungsi itu sendiri. Nah, jadi misalkan kalau kita lihat secara formulasi matematiknya untuk turunan fungsi eksponensial akan bisa kita tulis seperti berikut. Turunan dari fungsi E pangkat X atau kita bisa tulis dengan D E pangkat X dx akan sama dengan E pangkat X. Nah, jadi hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Jadi jika kita punya fungsi lebih kompleks seperti E pangkat fx, maka kita perlu menggunakan aturan rantai. Jadi, turunan dari E pangkat fx akan sama dengan E pangkat fx kalikan dengan turunan dari fx itu sendiri. Nah, jadi kita gunakan aturan rantai. Nah, kalau pangkat dari E itu adalah berbentuk fungsi fx, nah, maka aturan rantai ini membantu kita menghitung aturan dari komposisi fungsi, yaitu saat pangkat dari eksponensial bukan hanya x, tapi fungsi lain seperti 2x, x kuadrat, atau bahkan misalkan sin x. Gitu. Contoh misalkan, sekarang kita coba lihat soal sederhana. Diminta untuk hitung turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan E pangkat 3x. Maka langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, kita lihat di sini bahwa pangkat eksponensialnya adalah 3x. Sehingga kita harus menerapkan aturan rantai. Pertama, kita turunkan fungsi eksponensialnya E pangkat 3x yang menghasilkan E pangkat 3x. Lalu kita turunkan eksponennya, yaitu 3x yang menghasilkan 3. Jadi hasil akhirnya adalah f aksen x atau turunan pertama dari fx akan sama dengan E pangkat 3x kalikan dengan 3. Atau kita bisa tulis 3 E pangkat 3x. Contoh lain, kita lihat soal lain yang sedikit lebih kompleks. Misal kita diminta untuk turunkan fungsi dari gx sama dengan 5e pangkat 2x plus 1. Maka langkah-langkahnya pertama kita turunkan dulu fungsi eksponensialnya, yaitu e pangkat 2x plus 1. Maka turunan dari eksponensialnya tetap, yaitu e pangkat 2x plus 1. Selanjutnya baru kita turunkan pangkatnya, yaitu 2x plus 1. Maka hasil turunannya adalah 2. Nah, jangan lupa faktor konstanta 5 tetap ikut dalam hasil turunannya. Maka hasil akhirnya G aksen X atau turunan dari Gx akan sama dengan 5E pangkat 2x plus 1 dikalikan dengan 2. Atau kita bisa tulis dengan 10E pangkat 2x plus 1. Ya kan? Karena kita kalikan 5 dengan 2 sama dengan 10. Gitu. Jadi, kalau kita rangkum, turunan dari E pangkat X itu akan sama dengan fungsi itu sendiri, yaitu E pangkat X. Nah, jika pangkatnya itu kompleks, jadi misalkan E pangkat fx, jangan lupa turunkan juga pangkat fx-nya. Jadi kita gunakan aturan rantai untuk mengalihkan hasil turunan dari eksponennya. Berikutnya turunan fungsi logaritma. Sekarang kita lanjut ke turunan fungsi logaritma, di mana turunan logaritma natural atau ln x. Nah, logaritma natural sangat penting karena sering digunakan dalam berbagai bidang, terutama yang melibatkan pertumbuhan atau pengurangan secara eksponensial.
Nah, untuk menurunkan fungsi logaritma natural, kita bisa tulis seperti berikut. D ln X, dx akan sama dengan 1 per X. Nah, jadi turun dari ln X akan sama dengan 1 per X. Ini berlaku kalau X-nya lebih besar dari 0. Karena logaritma natural hanya didefinisikan untuk nilai X positif. Jika kita punya logaritma dengan bentuk ln fx, kita harus menggunakan aturan rantai lagi. Jadi misalkan kalau kita punya turunan dari ln fx, maka akan sama dengan f aksen x per fx. Nah, jadi kita turunkan dulu turunan dari ln x-nya, kemudian kita kalikan dengan turunan fx-nya, yaitu f aksen x. Mari kita lihat contoh soalnya untuk turunan logaritma ini. Kita diminta untuk turunkan hx sama dengan ln 5x. Pertama kita terapkan rumus turunan logaritma, yaitu turunan dari ln x akan sama dengan 1 per x. Nah, jadi turunan dari ln 5x akan sama dengan 1 per 5x. Tapi kita juga harus mengalihkan dengan turunan dari 5x itu sendiri. Ya kan? Yang dimana turunan dari 5x itu sama dengan 5. Maka hasil akhirnya turunan dari ln 5x, atau kita sebutlah fungsi h aksen x, akan sama dengan 1 per 5x kalikan dengan 5. Maka kita akan peroleh 5 per 5x, atau akan sama dengan 1 per x. Sekarang kita coba contoh yang lebih rumit. Kita diminta untuk hitung turunan dari fungsi kx sama dengan ln x kuadrat plus 1. Maka langkah-langkah penyelesaiannya, kita tetap turunkan rumus logaritmanya untuk ln fx, yaitu f aksen x per fx. Nah, di sini fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat plus 1, maka turunannya dari x kuadrat plus 1 adalah 2x. Nah, jadi hasil akhirnya adalah k aksen x akan sama dengan 2x per x kuadrat plus 1. Contoh soal yang kita gabung antara keduanya, turunan eksponensial dengan turunan logaritma. Misalnya kita punya fungsi mx sama dengan e pangkat ln x. Kita tahu bahwa e pangkat ln x sama dengan x. Jadi secara langsung hasil turunannya adalah m aksen x akan sama dengan 1. Dan ini adalah salah satu sifat penting dari hubungan antara turunan eksponensial dan logaritma.